Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera buat para sang mates dimanapun Anda berada, dimanapun kamu berada. Ini ada 2 pertanyaan karena program ini dibuat karena ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab pas kelas ya, pas kelas online kemarin ada yang nggak bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Akan saya coba jawab di sini karena ini memang agak panjang nih sebenarnya jawabannya. Pertanyaan pertama kita di kelas Ketinji Sangsang Unif di kelas Drawing Class adalah pertanyaan dari Mas Rahardian nih. Nanya, Kak Widi, Om Widi, gimana mengawali karir dalam bidang ilustrasi dan bagaimana nyari pekerjaan di bidang ilustrasi? Nah, aduh, berat banget. Jadi gini, kalau untuk mengawali karir dalam bidang ilustrasi sih sebenarnya ya kayak semua pekerjaan pada umumnya, namun karena ini berhubungan dengan bidang art atau bidang seni, supaya karir kamu ngawalinnya enak, ada baiknya kamu memanfaatkan media sosial. Karena ini tahun 2021 ya senjatanya cuma medsos. Kamu harus rajin-rajin posting karya, dan kalau di IG pribadi harus lebih banyak posting karya sih sebenarnya daripada curcol ya kan, daripada curhat. Harus lebih banyak posting karya. Yang pertama, kalau nggak nyaman, maksudnya nggak nyaman, kayaknya saya juga masih pengen curhat di media sosial saya, apa sih yang harus saya lakukan? Ya mungkin bisa bikin media sosial yang khusus art kamu, itu juga baik tuh buat ngawalin karir. Kedua, harus mulai mention kali ya teman-teman yang bekerja dalam bidang seni gitu, di mention bahwa kamu punya skill menggambar dalam tanda kutip, contoh ya. Kenapa? Karena siapa tahu ada kamu, ini berlaku buat semuanya, musik juga, teater juga, drama juga, acting juga, segala macam ya. Kamu harus sering mention itu. Ketiga, nah ini berburu nambah pengalaman. Caranya gimana? Ini kalau yang ini yang saya lakuin nih ya, pribadi yang saya nambah pengalamannya adalah apa ya? Jadi volunteer. Kalau ada job-joban tentang ada yang buka volunteer tentang komik atau ilustrasi atau mural sekalipun, ikut-ikut aja dulu. Yang penting buat memperbanyak portofolio dulu. Mumpung kalau kamu masih muda gitu. Mumpung kalau masih muda tuh masih enak tuh ngawalinnya gitu. Yang agak susah kalau udah mulai berumur tuh. Kenapa? Karena kalau udah mulai berumur, orang juga mulai ngelihat, kalau udah umur segini mungkin artnya jadi mahal gitu, orang jadi sungkan. Tapi kalau kamu memang masih muda, itu tuh cara itu bisa dicoba tuh. Kamu harus jadi volunteer segala macam kalau ada berhubungan sama art atau segala macam itu. Mention temen. Terus yang keempat mungkin apa ya? Mulai buka-buka commission kali ya. Walaupun belum ada yang pesan, tapi orang jadi tahu bahwa kamu jualan karya. Minimal orang tahu kalau kamu jualan karya. Nah gitu. Ini buat jawaban kamu yang nomor 2 juga ya, nyari pekerjaan dalam bidang ilustrasi ya. Karena kalau zaman sekarang udah nggak zaman kayak apply gitu. Apply ke perusahaan atau tempat desain grafis, kayaknya udah nggak ke situ arahnya. Tapi artwork, portfolio, website tuh manfaatkan, kan ada Behance, ada ArtStation, ada, kalau zaman dulu tuh nggak tahu sekarang masih ada, kayak masih sih sebenarnya, ada DeviantArt segala macam, ada Pixiv. Nah itu manfaatin tuh yang kayak gitu-gitu, menambah pertemanan, menambah link. Atau kalau udah zaman, kayaknya udah sekarang nih akan agak menurun ya PPKM ya. Ada baiknya tuh ikut-ikut komunitas. Paling top itu emang ikut komunitas. Salah satunya ya komunitas yang saya juga ikut masuk tuh di Komikin Aja. Kamu boleh cari tuh di Instagram ada @komikin_aja. Lihat mention senggol-senggol aja mimin-miminnya. Karena dari situ juga banyak calon-calon klien. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Rahardian ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari teman kita Sangsang Med Syahzana nanya, ini mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ya, bingung ketika menggambar gimana harus mengawalinya. Waduh, ini jawabannya juga lebar, maksudnya bingung ngawalin kamu karir dalam menggambar, jadi kamu udah bisa cuman bingung ngawalin buat berkarir, atau mau gambar nih tapi bingung startnya dari mana gitu. Kalau untuk pertanyaan pertama, kamu udah punya skill gambar, bingung mau ngawalinnya untuk karir, gimana sih cara ngawalinnya? Ya itu tadi jawabannya mirip tuh. Feed Facebook kamu, feed Instagram kamu, TikTok sekarang banyak yang main. Kenapa kok TikTok banyak yang main? Lihat aja tuh, Lalat, Mas Dimboy, itu juga mainan TikTok tuh. Jadi di sosial media kamu
banyakin karya kamu. Minimal gini, kalau dalam seminggu sekali kamu upload karya, tiba-tiba kamu mager banget, dalam seminggu atau 2 minggu nggak upload karya, itu ada perasaan di dalam diri kamu, oh kayaknya harus berkarya lagi deh supaya feed Instagramku ada karya gitu. Nah tapi sama juga nih jalan keluarnya, kalau kamu seumpama ngerasa bahwa masih pengen tetap curhat di media sosial kamu, ya bikin akun lain ya. Atau kalau yang pertanyaan kedua, gimana pertama kali mau gambar ngawalinnya? Kalau saya sih yang pasti harus duduk dulu di atas meja. Pasti mau nggak mau gambar gitu. Jadi singkirin dulu gadget, singkirin dulu sosmed, gambar gitu sih ngawalinnya ya. Kenapa? Kalau dibayang-bayangin kamu masih enak gegoleran atau prokes, kamu prokes itu bukan protokol kesehatan ya. Prokes itu males-malesan, suka banyak mager. Ya harus duduk di atas meja gambar. Kalau yang memang kayak saya nih harus duduk di atas meja. Atau kalau memang kamu senangnya tiduran, ya ambil tabletnya, ambil sketchbooknya, ambil segala macam, start to draw. Karena nggak ada ilmunya tuh menggambar. Cara awalnya gimana ya? Gambar mulai aja. Oh ya, sama satu lagi, jangan perbanyak latihan, gambar aja udah. Gambar selesai, nggak usah latihan gambar tangan, nggak usah latihan gambar kepala, gambar aja selesai. Nah, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rahardian dan Syahzana di kelasnya KT Sangsang Univ di drawing class untuk sesi kita pertanyaan ya, sesi tanya jawabnya. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi.